Asal-usul nama kota Brebes ternyata mengandung keunikan yang mengalir dalam sejarah. Brebes merupakan salah satu kabupaten yang melekat erat dengan sejarah Jawa Tengah. Namun, tahukah kalian bahwa di balik namanya yang sederhana, tersembunyi cerita unik yang melibatkan air? Mari kita eksplor lebih dalam tentang asal-usul nama Brebes. Kabupaten Brebes terletak di bagian utara paling barat Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota Kabupaten Brebes terletak di bagian timur laut wilayah kabupaten. Kota Brebes bersebelahan dengan kota Tegal, sehingga dapat dikatakan kedua kota ini menyatu. Kabupaten Brebes ini memiliki luas 1.770 km persegi. Luas wilayah tersebut dengan jarak terjauh utara ke selatan 87 km, barat sampai timur 50 km, dan memiliki garis pantai sepanjang 65,48 km di sebelah utara dengan batas wilayah laut 12 mil. Sebelah timur Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Sebagian besar wilayah Kabupaten Brebes berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Di sebelah selatan ada wilayah Banyumas dan sebelah barat wilayah Cirebon, Jawa Barat. Mayoritas penduduk Brebes menggunakan bahasa Jawa yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, yang biasa disebut sebagai bahasa Jawa Brebes. Di sisi lain, ada sebagian penduduk yang bertutur dengan bahasa Sunda dan banyak tempat yang dinamai dengan bahasa Sunda. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada masa lalu wilayah ini merupakan bagian dari Sunda. Wilayah-wilayah yang menggunakan bahasa Sunda meliputi Kecamatan Salem, Banjarharjo, Bantar Kaung, dan sebagian beberapa desa di Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Ketanggungan, dan Larangan. Berdasarkan naskah kuno primer Pujangga Mani yang saat ini disimpan di perpustakaan Bodleian, Oxford University, Inggris sejak tahun 1627, batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Cipamali, yang sekarang disebut sebagai Kali Brebes atau Kali Pemali, yang melintasi pusat kota Brebes, dan Cisarayu, yang saat ini disebut Kali Serayu di Provinsi Jawa Tengah. Naskah kuno primer Bujangga Manik merupakan naskah yang menceritakan tentang perjalanan Prabu Pujangga Manik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16. Sebagian orang memberikan julukan Brebes sebagai kota telur asin karena dikenal sebagai penghasil telur asin terbesar di Indonesia. Sejarah Kabupaten Brebes. Ada beberapa pendapat tentang asal-usul mengenai nama Brebes, yang diantaranya berasal dari kata bara dan basah. Kata bara berarti hamparan tanah luas, dan basah yang berarti banyak mengandung air. Kondisi lingkungan ini cocok dengan keadaan daerah Brebes, yang merupakan dataran luas yang berair. Kata bara yang diucapkan bere, sedangkan basah diucapkan besah. Maka sebagai kemudahan pengucapan, muncullah nama Brebes. Dalam bahasa Jawa, perkataan Brebes atau Mrebes berarti tanah metu banyune atau selalu keluar air. Nama Brebes telah muncul sejak zaman Mataram. Kota ini berderet dengan kota-kota di tepi pantai yang lain seperti Pekalongan,
Pemalang, dan Tegal pada saat itu. Kota Brebes merupakan bagian wilayah Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes menjadi bagian Tegal pada saat Mataram berada di bawah pemerintahan Raja Amangkurat. Sebelum menjadi raja, Amangkurat bernama Mas Rahmat, yang tidak lain merupakan putra dari Amangkurat. Amangkurat dikenal sebagai raja yang banyak melakukan pemberontakan karena tabiat buruknya. Ia meninggal di Banyumas pada tahun 1677 saat menuju pelariannya bersama putranya Mas Rahmat usai melakukan pemberontakan dengan Raden Trunajaya. Amangkurat berwasiat agar dimakamkan di dekat gurunya di Tegal Arum atau Tegal. Adipati Tegal Arya Martalaya menerima dengan baik keberadaan Mas Rahmat. Kemudian Mas Rahmat diangkat menjadi Raja Mataram dengan gelar Amangkurat. Amangkurat dengan kekuasaan yang lemah meminta bantuan VOC Belanda untuk melawan Trunajaya. Persekutuan Amangkurat dengan VOC Belanda menghasilkan perjanjian, yaitu wilayah Mataram bagian pesisir Jawa akan digadaikan kepada VOC Belanda jika berhasil menumpas Trunajaya sebagai ganti biaya penumpas pasukan Trunajaya. Akhirnya VOC Belanda berhasil menumpas Trunajaya pada tanggal 17 Januari pada tahun 1678 di Jepara. Diadakan pertemuan Adipati Kerajaan Mataram se-Jawa Tengah, termasuk Adipati Tegal Arya Martalaya dan Adipati Jepara Arya Matapura. Karena adanya perbedaan pendapat tentang acara penandatanganan naskah kerjasama antara Amangkurat Admiral dengan Belanda, terutama dalam menumpas pemberontakan Trunajaya dengan imbalan tanah-tanah milik Kerajaan Mataram. Maka terjadilah perang tanding di antara kedua adipati tersebut. Peristiwa berdarah tersebut merupakan awal mula terjadinya Kabupaten Brebes dengan adipati berwenang. Sehari setelah peristiwa berdarah itu, yaitu tanggal 18 Januari tahun 1678, Sri Amangkurat yang berada di Jepara mengangkat beberapa adipati sebagai pengganti adipati-adipati yang telah gugur. Kabupaten Brebes yang telah menjadi kabupaten mandiri dipimpin oleh Arya Suralaya. Ia merupakan adik dari Arya Martalaya. Pengangkatan Arya Suralaya sekaligus titi mangsa atau waktu pemecahan Kadipaten Tegal menjadi dua bagian, yaitu timur tetap disebut Kadipaten Tegal dan bagian barat disebut Kadipaten Brebes. Dari nama dan bagaimanapun juga asal muasalnya atau apapun juga makna nama Brebes itu, kiranya bukanlah masalah bagi penduduk Brebes masa kini. Yang penting adalah mengambil hikmah dari dalamnya. Suatu kenyataan wilayah Kabupaten Brebes dianalisa dari segi lahan atau tanah, curah hujan serta iklimnya mempunyai prospek atau masa depan yang cerah. Segala faktor penghambatannya insya Allah akan dapat diatasi oleh generasi penerusnya.